Tapi masih ada sebagian tokoh-tokoh kita yang meyakini dan menganggap bahwa apa yang disampaikan oleh Kiai Imad ini hanya menjadi perpecahan umat. Contohnya ketika kemarin saya melihat di YouTube ada tantangan untuk berdebat, ini seolah-olah panjenengan itu menghindar dari perdebatan yang ada. Kalau Rabita Alawiyah tidak datang, nanti Kiai akan diadu domba dengan sesama anak bangsa yang bukan dari kalangan Rabita Alawiyah dari Ba'alawi. Dan kebetulan yang menjadi salah satu pembicara dari tim mereka itu adalah Kiai Qurtubi itu. Kiai Qurtubi, ada Ustadz Wafi, ya. Nah, jadi kan itu orang-orang kita. Nanti kita kayak zaman Belanda diadu domba antara anak bangsa, kemudian mereka enak-enakan. Walaupun di situ ada Habib Hanif Alatas, itu sudah ada penegasan bahwa mereka tidak mewakili daripada Rabita Alawiyah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada suatu kesempatan, Kiai Haji Imaduddin memberikan ceramah di tengah-tengah kerumunan masyarakat, jamaah yang hadir di sana. Beliau, Kiai Haji Imaduddin, sempat ditanya oleh salah seorang jamaah terkait dengan adanya debat terbuka di Kesultanan Banten beberapa tahun terakhir dan isunya masih menggelinding terus sampai hari ini, sehingga ketidakhadiran Kiai Imad itu dijuluki oleh oknum Ba'alawi sebagai Kiai atau Kiai Imad Al-Kaburi karena sering kabur ketika diajak diskusi. Nah, jamaah ini meminta konfirmasi, klarifikasi juga terkait dengan kenapa setiap Kiai Haji Imaduddin ditantang, diminta debat, diskusi secara terbuka, fair, terkait dengan nasab Sadar Ba'alawi beserta tesis yang beliau buat untuk membatalkan nasab Ba'alawi, tetapi Kiai Haji Imaduddin selalu mencari alasan, beralasan ke sana sini, tetapi ujungnya tidak mau hadir dan selalu menghindar. Beliau menanyakan kenapa tidak mau hadir ketika ada oknum Ba'alawi dan muhibbin-muhibbinnya ketika mengajak diskusi dengan Kiai Imad, beliau selalu tidak mau. Nah, untuk itu mari kita simak teman-teman videonya dalam video berikut ini. Diviralkan bahasanya atau dimunculkan kembali dan melalui tesis yang disampaikan oleh Kiai Imad ini tambah memperkuat argumentasi terkait dengan keturunan Ba'alawi. Hanya saja mungkin sudah menjadi budaya orang kita, khususnya warga Nahdliyin ini, kepada para habaib yang tadi sampaikan itu begitu hormatnya, walaupun kadang-kadang ada habib yang begitu bentongornya, tapi tetap kita harus hormat, tidak boleh mencela, tidak boleh kemudian mengkritik, tidak boleh menyalahkan. Kualat, ini ada bahasa kualat, sehingga kami sebagai warga NU kadang-kadang begitu takzimnya kepada para habaib, terlepas dari sisi keilmuannya bisa dipertanggungjawabkan apa tidak. Yang ingin saya tanyakan, tentunya ini menjadi satu bahan bagi kita, bagaimana kalau seandainya untuk merubah mindset, karena banyak sebagian tokoh-tokoh kita juga masih meyakini, walaupun sekarang ini sudah begitu viral dan masih disampaikan di media sosial, tapi masih ada sebagian tokoh-tokoh kita yang meyakini dan menganggap bahwa apa yang disampaikan oleh Kiai Imad ini hanya menjadi perpecahan umat. Contohnya ketika kemarin saya melihat di YouTube ada tantangan untuk berdebat, ini seolah-olah panjenengan itu menghindar dari perdebatan. Yang ada beberapa kiai, termasuk kiai muda yang dari Madura, kemudian ada Abah siapa itu yang
Qurtubi. Nah ini begitu meyakinkan dilala yang mewakili, artinya bukan langsung yang menghadapi Kiai Imad. Jadi yang mewakili agak terpojokkan pada saat itu kalau melihat sekilas pada perdebatan itu. Nah kami ingin klarifikasi sebenarnya apa yang terjadi. Apakah memang panjenengan sengaja menghindar, ataukah memang kebetulan ada acara yang bersamaan yang sudah diagendakan dari awal jauh-jauh hari. Ini yang perlu mungkin disampaikan pada kesempatan siang hari ini, sehingga tidak menimbulkan image seolah-olah Kiai Imad itu menghindar dari perdebatan itu. Kemudian yang kedua, bagaimana kemudian upaya ya, di samping sosialisasi ya yang sudah dilakukan selama ini, hanya NU yang mengakui. Tapi ketika NU sudah memberikan satu penghargaan kepada komunitas Habib itu, seolah-olah kemudian malah sekarang menginjak-injak orang NU dan tokoh-tokoh NU. Nah ini, sehingga kita merasa sebagai orang NU itu merasa terdolimi dengan apa yang disampaikan oleh mereka kepada tokoh-tokoh kita. Namun kadang-kadang dalam hati kecil kita itu masih bertentangan, kontradiktif. Mengko angger bantah, mbok kualat. Orang bantah kadang-kadang mendedekaken. Nah ini bahasanya, apalagi kalau kita melihat Habib Rizik, Habib Bahar, artinya bahwa ada sebagian Habib yang dikatakan Habib memang orang-orang yang alim, orang-orang yang soleh, yang tentunya kita bukan sekedar menghormati apakah dia zuriyah Rasul atau tidak, tetapi kita menghormati kealimannya, menghormati kesalehannya. Yang terakhir mungkin perlu ada usulan dari komunitas kita atau dari hasil diskusi hari ini kepada khususnya Kementerian Agama atau Majelis Ulama Indonesia atau kepada PBNU, rekomendasi sehingga ini ada asarnya bahwa keinginan masyarakat kita terhadap persoalan yang berkembang selama ini agar betul-betul supaya diformalkan melalui sebuah keputusan, baik apakah itu Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia maupun dari PBNU, sehingga umat tidak dibikin bingung. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Terakhirnya wis mikir. Walafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Taufik. Lumayan sih kendel. Ini sketching ramai ngomong sih kendel. Perdebatan Banten itu karena memang yang saya debat ini nasab daripada Ba'alawi, dan Ba'alawi memiliki persatuan di Indonesia namanya Rabita Alawiyah. Kita ingin tahu bagaimana Rabita Alawiyah mempertahankan dari nasab mereka yang sudah diakui berpuluh-puluh tahun, bahkan ratusan tahun. Tapi Rabita Alawiyah sendiri tidak datang. Walaupun demikian, karena yang melaksanakan saudara-saudara saya yang ada di Banten itu, saya didatangi oleh panitia, Yai mohon sebagai pengantin harus datang. Insya Allah saya datang. Tetapi kemudian saya mendapatkan surat dari para kesepuhan yang mendukung tesis saya, baik dari Banten, dari Jawa Tengah, Jawa Timur. Kemudian hasil istikharah beberapa kiai yang mendukung tesis saya dengan sembunyi-sembunyi, kiai khas, dikirimkan oleh saudara saya Said Zulfikar. Kiai, ini hasil istikharah dari para kiai sepuh. Kiai tidak boleh datang ke Banten. Nah ketika itu pula langsung Kiai siapa di Cirebon, Kiai Abbas Buntet mengadakan acara dadakan. Malamnya, siang saya di UIN, malamnya harus ceramah di Cirebon. Kemudian siangnya dijadwalkan untuk bertemu dengan Keraton Kanoman, juga keraton yang lain Mertasinga, dan kiai-kiai di Cirebon. Akhirnya
pertemuan di pesantren Balerante di Cirebon dengan perwakilan dari Kanoman dan Mertasinga. Nah, jadi itu beberapa alasan. Alasan yang lainnya, kata Kiai itu dalam suratnya itu, kalau Rabita Alawiyah tidak datang, nanti Kiai akan diadu domba dengan sesama anak bangsa yang bukan dari kalangan Rabita Alawiyah dari Ba'alawi. Dan kebetulan yang menjadi salah satu pembicara dari tim mereka itu adalah Kiai Qurtubi itu. Ya. Kiai Qurtubi, ada Ustadz Wafi, ya. Nah, jadi kan itu orang-orang kita. Nanti kita kayak zaman Belanda diadu domba antar anak bangsa, kemudian mereka enak-enakan. Walaupun di situ ada Habib Hanif Alatas, kalau saya masih manggil Habib, karena Habib itu ciri-ciri dari Hadramaut, bukan ciri-ciri sebagai keturunan Nabi. Itu sudah ada penegasan bahwa mereka tidak mewakili daripada Rabita Alawiyah. Kalau tidak mewakili Rabita Alawiyah, apapun keputusan, kesimpulan dari diskusi ilmiah itu tidak akan ada konsekuensi apapun terhadap Rabita Alawiyah. Lalu untuk apa adanya diskusi itu? Kalaupun misalnya tidak langsung kesimpulan, kalau dengan Rabita Alawiyah dengan santai, ini manuskrip saya pakai PowerPoint, kemudian coba diteliti bareng-bareng, kan enak. Maka saya pernah ngomong 3 hari 3 malam. Kenapa 3 hari 3 malam? Karena kitabnya banyak dan setiap klaim dari saya harus diperiksa dan diverifikasi sumbernya oleh mereka. Kemudian setiap bantahan mereka dari kitab apa, nanti saya verifikasi. Nggak bisa langsung tiktok langsung selesai. Nggak bisa. Satu sumber mereka, misalnya mereka ini membantah dari tesis saya, ini ada kitab manuskrip yang belum dicetak. 1 lembar kami dapatkan, ini fotonya, kita teliti. Mana lembaran awalnya? Mana lembaran akhirnya? Mana titik mangsanya? Siapa selama ini yang memegang? Dari nushah tahun berapa dia itu menyalin? Kemudian ada nggak data pembanding manuskrip ini dengan sumber lainnya? Disebutkan tidak oleh manuskrip yang lainnya. Kalau tidak, itu bisa jadi manuskrip palsu. Manuskrip palsu itu bisa dibikin zaman sekarang itu. Kertasnya kertas tua misalnya, kita butuh kertas 100 tahun yang lalu, itu masih ada di toko-toko loa. Kertas 100 tahun lalu kita bisa ada di toko loa. Kemudian kita tulis dengan gaya-gaya tahun tua dan lain sebagainya. Dan ini pernah terjadi. Saya telusuri algoritma dari beberapa kitab yang ditahqiq oleh kalangan mereka, terjadi interpolasi, penyisipan kalimat yang tidak ada dalam manuskrip, kemudian dalam versi cetak kalimat itu ada, dan kalimat itu berhubungan dengan sejarah mereka. Bagaimana kita untuk bisa mempercayainya kalau misalnya kita hanya debatan begini, diskusi dalam waktu yang singkat untuk menarik kesimpulan yang seilmiah mungkin? Maka kita memerlukan waktu. Setiap ada bantahan, maka kita harus periksa dari mana itu mereka mendapatkan manuskrip. Kemudian kita telisik manuskripnya ini tahun berapa terakhir ditulis. Kemudian disalin dari manuskrip tahun berapa sampai nushah pertama, manuskrip pertama itu ditulis oleh pengarangnya. Ini perlu sanad dan riwayat. Dan inilah yang membutuhkan waktu. Dan kalau mereka sudah siap itu, saya siap dengan tim untuk berdiskusi dengan santai untuk menemukan hakikat. Dosa loh mereka itu kalau misalnya kita punya dalil bahwa mereka sudah tidak terbukti secara ilmiah pustaka sebagai turun Nabi, lalu tanpa dalil apapun mereka masih mengakui diri mereka sebagai seorang keturunan Nabi. Dosa itu. Penjelasan dari Kiai Haji Imaduddin yang merupakan suatu jawaban atas pertanyaan dari salah seorang jemaah yang barusan kita simak. Beliau tidak menghadiri saat diskusi debat terbuka di Kesultanan Banten beberapa tahun terakhir karena memang yang hadir saat itu satu, tidak mewakili Robito Alawiyah, orang-orang yang berdiskusi dari pihak Ba'alawi tidak secara resmi mewakili Robito Alawiyah secara kelembagaan. Dua, yang lebih
dominan di kalangan kubu Ba'alawi adalah dari warga pribumi sendiri. Artinya ini yang berdiskusi, berdebat dari warga pribumi sendiri. Kiai Imad adalah warga pribumi, seperti Ustadz Wafi, kemudian ada Kiai Qurtubi, ini juga dari orang-orang pribumi. Artinya sesama pribumi diadu, sementara Ba'alawinya sendiri duduk manis hanya menyaksikan. Kalau menang dia bersyukur, artinya bahagia, tapi kalau kalah mereka tepuk tangan. Ini yang tidak diinginkan, seperti pada penjajahan Belanda. Pribumi diadu domba oleh Belanda sendiri untuk kemudian melancarkan hasrat keinginan licik mereka. Ini yang dikatakan oleh Kiai Haji Imaduddin kenapa selalu tidak hadir, dan debat terbuka yang viral itu kenapa tidak mau berdebat pada saat di Kesultanan Banten itu. Itu saja teman-teman, silahkan kalau kalian ingin menyampaikan pendapat terkait dengan video yang barusan kita simak, penjelasan klarifikasi dari Kiai Haji Imaduddin, silakan tulis pendapat kalian di dalam komentar sana. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.